artificial intelligence atau kecerdasan buatan mulai kecium bau busuknya. The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Dr. Geoffrey Hinton's pioneering research on deep learning and neural networks. Selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Berbagai kejahatan mulai manfaatin kecerdasan buatan untuk melancarkan aksinya demi keuntungan pribadi atau ya demi kepentingan kelompoknya. Semua orang sekarang sih akrab dengan yang namanya kecerdasan buatan. Apalagi ketika produk ChatGPT dari OpenAI dikeluarkan tahun lalu dan langsung menarik perhatian banyak orang. Contohnya aja para pembuat konten, artis, pengembang, mahasiswa, dan banyak lagi. Tapi selain mereka yang menggunakan ChatGPT untuk hal positif, terdapat juga pelaku kejahatan. Lewat pengalaman Logic Club mengatakan, semua orang berpikir tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk menjadi lebih produktif dalam peran mereka masing-masing. Gak heran sih kalau teknologi kecerdasan ini juga menarik untuk para penipu di internet dengan alasan makin mudahnya mereka untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak halal tentunya. Tapi sebenarnya ini salah siapa? Kayaknya sih perusahaan pengembang lebih pantas untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi. Lah, kok gitu? Iya, karena sudah sepatutnya perusahaan teknologi seperti ini bisa mengkontrol apa yang mereka lakukan di teknologinya. Gak dilepas gitu aja dan terkesan gak ada tanggung jawabnya. Kalau hal ini terjadi, hal ini bisa dikontrol, itu juga bisa menjamin keamanan publik pada praktiknya kan? Kalau dilihat di negara Indonesia, tanpa AI aja banyak penipuan yang terjadi. Mulai dari chat WhatsApp hingga telepon yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dia akan memastikan bagaimana supaya APK itu terinstall di HP korbannya. Modus penipuan semakin meresahkan masyarakat. Terbaru muncul kasus pembobolan rekening nasabah lewat sambungan telepon. Banyak banget sih modusnya. Ada yang ngaku sebagai teman lama, kadang mengaku anaknya ketangkep polisi, atau malah janji-janji kasih hadiah tapi ujung-ujungnya suruh transfer sejumlah uang. Berdasarkan studi dari Center of Digital Society, Universitas Gadjah Mada, terdapat 1.700 responden di 34 provinsi pada Agustus. Sebanyak 66,6% pernah menjadi korban penipuan online. Rincian modusnya sih, paling besar adalah berkedok hadiah sebesar 36,9%. Dan yang paling rendah ada penipuan lewat internet yang persentasenya hanya 3,8%. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat adanya 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Jangan anggap sepele. Ini juga menyebabkan kerugian akibat penipuan online di Indonesia mencapai 18,7 triliun selama tahun 2017 hingga tahun 2021. Fun fact-nya adalah Indonesia jadi sasaran empuk bagi spam caller di seluruh dunia. Dalam data Truecaller Insight Report 2020, Indonesia menempatkan posisi ke-6 sebagai negara yang banyak menerima panggilan spam di dunia. Dalam laporan tersebut juga mengungkapkan layanan keuangan seperti perbankan mendominasi panggilan spam di Indonesia dengan persentase sebesar 52%. Nah, itu baru sifatnya konvensional, dengan telepon aja atau dengan chat WhatsApp biasa. Kalau teknologinya makin canggih lewat AI, ini harusnya jadi perhatian serius khususnya warga Indonesia dan juga pemerintah. Emangnya separah apa sih AI bisa berdampak bagi masyarakat kita? Ambil contoh aja deh, ChatGPT yang punya kemampuan menghasilkan teks dengan bahasa naturalnya. Dengan kemampuan ini, ChatGPT dapat digunakan untuk membuat surat elektronik atau pesan phishing yang tampaknya berasal dari sumber yang sah, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Coba deh, kalau kalian dapat pesan modelan kayak gini yang profesional, dengan struktur penulisan yang sulit dibedakan dengan format aslinya, ini bakal jadi PR sih. Pesan-pesan ini digunakan untuk mengelabui individu agar memberikan informasi pribadi atau mentransfer uang. Atau nih, ChatGPT yang digunakan untuk membuat skrip telepon yang dapat digunakan oleh penipu untuk menyamar sebagai perwakilan layanan pelanggan
dan mengelabui individu agar memberikan informasi sensitif. Pesan palsu ini bisa sangat real karena berbasis teknologi bahasa alami yang dikembangkan saat membangun teknologi kecerdasan generatif. Atau mau contoh yang lebih ekstrim? Oke, kita sekarang mau ngomong tentang deepfake, yang sekarang bukan cuma wajah aja, tapi suara pun bisa ditiru plek mirip dengan tokoh aslinya. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Contohnya aja, beberapa cover Pak Jokowi dalam bernyanyi. Ini tentunya menggunakan AI yang kita sebut dengan AI Voice Generator. Mau tahu cara kerja simpelnya? Jadi, teknologi Voice AI Generator ini bekerja dengan menggunakan teknik machine learning yang terprogram dengan algoritma. Dan ini menghasilkan suara yang kita inginkan. Dalam proses ini, dataset suara manusia yang berbeda digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin, yang kemudian digunakan untuk memproses suara masukan dan mengubahnya menjadi suara keluaran yang diinginkan. Ya, contohnya dengan beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Pak Jokowi lewat AI. Lebih parahnya lagi, bukan hanya tentang suara, ini tentang visual. Deepfake yang berupa video atau wajah manusia yang dipalsukan menggunakan data biometrik untuk menghasilkan gambar atau video palsu. Sistem ini menerapkan algoritma deep learning atau pembelajaran mendalam. Sistem ini bekerja menggunakan struktur jaringan algoritma, yaitu yang kita sebut dengan Generative Adversarial Network. Sistem inilah yang mempunyai hasil rekayasa aplikasi deepfake terlihat nyata walaupun sesungguhnya ini dimanipulasi. Generative Adversarial Network terdiri dari dua jaringan, yaitu yang pertama generator dan diskriminator. Generator ini berfungsi untuk menghasilkan manipulasi foto yang terlihat nyata, sedangkan diskriminator dapat menilai apakah foto tersebut sudah terlihat nyata atau belum. Ya, kita harap sih sebelum pemilu di beberapa negara atau tentang pengamanan teknologi kecerdasan buatan ini agar bisa diperketat supaya teknologi ini nggak dipakai sembarangan buat hal-hal yang nggak benar. Masih ingat kan, waktu itu ada kasus Cambridge Analytica yang bikin hasil pemilu dimanipulasi buat kepentingan calon tertentu. Kominfo juga sudah berkolaborasi bareng 50 kampus untuk bantu edukasi masyarakat tentang dunia digital. Mereka pingin banget nih, para mahasiswa ngebantu jelasin ke masyarakat, turun ke masyarakat, supaya nggak kebanyakan dengar berita hoax di masyarakat dan membantu masyarakat untuk lebih aware dengan penipuan dan dengan teknologi tentunya. Dan salah satu gerakannya yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, yang mempunyai 12,4 juta peserta per tahun. Namun, kembali pada pokok permasalahannya, jika perusahaan-perusahaan ini telah berkomitmen untuk meredam penyalahgunaan kecerdasan buatan, lalu pertanyaan selanjutnya muncul. Apakah perusahaan teknologi memiliki kemampuan untuk mengawasi dirinya sendiri, atau apa mereka bisa untuk bertindak sebagai pengawas internal sekaligus? Kayaknya sih publik masih ragu kalau niat baik perusahaan ini dalam mengawasi teknologinya sendiri. Partisipasi pengawasan oleh pihak independen atau pihak ketiga masih dianggap lebih mampu menjamin keamanan penerapan kecerdasan buatan ini. Kalau menurut kalian kayak gimana? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube Anak Teknik Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya.